Pernah nggak sih ngerasa ada tekanan buat ngelakuin sesuatu biar kelihatan keren, biar populer, padahal hati kecil bilang jangan? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah cerita lama yang ternyata relevan banget sama dilema itu. Milih antara jalan duniawi atau tujuan ilahi. Dan ini dia nih pertanyaan utamanya. Popularitas atau kesetiaan? Milih yang mana? Dan ini tuh bukan pilihan gampang loh. Ini pertarungan yang kita semua hadapi dalam bentuk yang beda-beda. Apa kita cari tepuk tangan dari orang banyak? Atau kita tetap pegang teguh apa yang kita yakini? Yuk, kita lihat gimana konflik ini terjadi di cerita kita. Dan tantangan ini, tunjukin dirimu ke dunia, datangnya dari tempat yang paling gak kita duga. Bukan dari musuh loh, tapi justru dari saudara-saudara Yesus sendiri. Mereka itu kayak bilang gini, kalau emang sehebat itu, ya buktiin dong di panggung yang besar. Ini tekanan dari orang terdekat, buat cari panggung, cari sorotan. Wah, tekanan kayak gitu pasti berat banget rasanya ya. Biar kita benar-benar paham apa yang dipertaruhkan, kita coba masuk ke situasinya waktu itu. Kita lihat panggungnya udah disiapin kayak gimana buat drama ini. Oke, jadi situasinya tegang banget. Coba kita lihat ya. Yesus lagi di Galilea, sengaja ngehindarin Yudea karena ada yang mau bunuh dia di sana. Pas banget, Hari Raya Pondok Daun udah deket. Ini kesempatan emas buat tampil di depan umum. Dan justru di momen inilah saudara-saudaranya maksa dia buat pergi. Dengan motif yang jelas banget, biar dia terkenal. Tapi yang paling nyesek, poin kuncinya di sini, adalah fakta bahwa mereka sendiri nggak percaya sama dia. Jadi ini bukan dukungan tulus, ini murni agenda duniawi dari keluarga sendiri. Nah, tekanan dari keluarga ini sebenarnya nunjukin ada benturan dua ide yang fundamental banget. Ini pertarungan antara dua cara mikir yang benar-benar beda. Dua mindset yang bakal kita bedah sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Di satu sisi, ada logika manusia. Ini cara mikir yang sering kita temuin. Tunjukin dirimu, cari pengakuan, pokoknya lakuin apa aja yang kelihatannya logis biar bisa maju. Tapi di sisi lain, ada waktu Tuhan. Jawabannya beda, waktuku belum tiba. Tujuannya bukan buat populer, tapi buat menyenangkan Bapa. Ini semua soal ketaatan sama rencana yang lebih besar, yang dasarnya hubungan, bukan ambisi. Benar-benar kayak dua sistem operasi yang beda banget buat ngejalanin hidup. Dan cara pikir manusiawi ini ternyata bukan masalah baru loh. Ini ngingetin kita sama momen kuat lainnya, waktu Yesus harus negur Petrus pakai kata-kata yang mirip banget. Dia bilang, kamu itu mikirinnya bukan apa yang dipikirin Allah, tapi apa yang dipikirin manusia. Ini nunjukin kalau pertarungan antara dua mindset ini emang tema yang berulang terus. Nah, dari sini kita jadi paham sesuatu yang lebih dalam. Ini tuh bukan cuma cekcok keluarga biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang terjadi di balik layar, semacam medan perang rohani. Intinya gini, begitu seseorang memutuskan buat ngikutin jalan Kristus, dia otomatis masuk ke medan perang ini. Dia jadi target. Kenapa? Karena tujuan si jahat itu ya buat menyesatkan, mengalihkan perhatian, dan ujung-ujungnya menghancurkan tujuan ilahi dalam hidup orang itu. Terus gimana cara kerja serangan rohani ini? Kitab suci sebenarnya udah ngasih tahu ada 3 strategi utama. 3 senjata godaan yang dipakai buat narik kita keluar dari jalan Tuhan. Yang pertama, keinginan daging. Ini tuh tarikan buat ngurutin nafsu fisik kita, keinginan buat dapat kepuasan instan. Contohnya, godaan buat malas-malasan daripada disiplin, atau milih senang-senang sesaat padahal ada kebaikan jangka panjang yang dikorbanin. Kedua, keinginan mata. Ini godaan dari apa yang kita lihat. Wah, di zaman sekarang ini kuat banget kan? Lihat gaya hidup orang di sosmed, terus jadi pengen punya hartanya, statusnya, atau pengalaman kayak mereka. Dan yang ketiga, keangkuhan hidup. Nah, ini dorongan buat meninggikan diri sendiri, pengen diakui, pengen dianggap penting di mata dunia. Sebenarnya, ini persis godaan yang dikasih sama saudara-saudara Yesus ke dia di awal cerita tadi. Oke, ngadepin semua godaan ini, pertanyaannya, gimana caranya menang? Untungnya, kita nggak dibiarin gitu aja tanpa peta. Ada kok alat dan strategi yang jelas buat menang. Kuncinya itu bukan berantem pakai kekuatan sendiri, tapi pakai peralatan rohani yang udah disediain. Panduan ini ngasih 4 kunci. Pertama, melekat pada Kristus. Ini fondasinya, harus terus nyambung sama sumber kekuatan. Kedua, hidup dalam firman. Dibaca, direnungin tiap hari biar jadi kompas kita. Ketiga, dipimpin Roh Kudus. Belajar dengerin tuntunan batin, bukan dorongan dari luar. Dan yang keempat, persembahkan tubuh kita. Maksudnya, lihat seluruh hidup kita, setiap tindakan kita sebagai persembahan yang kudus buat Tuhan. Langkah terakhir ini dirangkum dengan indah banget di kutipan dari kitab Roma ini. Dan ini mengubah skalanya.
Ibadah jadi bukan cuma kegiatan hari Minggu aja. Seluruh hidup kita, badan kita, kerjaan kita, pilihan-pilihan kita, semuanya jadi tindakan penyembahan. Oke. Kedengarannya keren banget ya secara teori. Tapi prakteknya gimana? Kayak apa sih hidup yang berkemenangan itu sehari-harinya? Kita nggak perlu nebak-nebak, karena kita punya teladan yang sempurna. Yesus sendiri ngadepin semua tekanan dan godaan ini. Semua hal sama persis kayak kita. Tapi dia nggak berbuat dosa. Dia itu bukti nyata kalau kemenangan itu mungkin. Dan ini dia sumber kekuatan utamanya. Kemenangan ini bukan soal kita yang jadi lebih kuat, tapi soal kita sadar sama kekuatan yang udah ada di dalam kita. Kayak kata ayat ini, roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada semua tekanan dan godaan yang ada di dunia. Ujung-ujungnya, semua ini balik lagi ke kita. Ini bukan cuma cerita lama. Ini pertanyaan buat Anda sekarang juga. Di persimpangan jalan antara tekanan dunia dan tujuan ilahi, jalan mana yang lagi Anda pilih? Sudahkah Anda ngerasain hidup yang berkemenangan bersama Kristus?